Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Tentu Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Kita akan meneruskan perenungan kita untuk minggu ini. Tentunya kita juga turut berbahagia kita masih bisa beribadah, meskipun kita beribadah di rumah, kita tidak beribadah secara seperti biasanya berkumpul di gereja, tetapi itu semua tidaklah menghalangi kita untuk berhubungan kepada Tuhan, karena tempat tidak bisa membuat kita membuat kita terhalang untuk beribadah, untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini berjudul Hanya Dekat Allah. Ketika kita belajar mengenai kata dekat, kata dekat itu dikaitkan dengan jarak. Bisa menggambarkan keberadaan, terus tempat dan hubungan. Contohnya begini Bapak Ibu. Misal saya dengan mama saya, saya ada di Sumber Lawang, mama saya ada di Solo. Keberadaannya sangat jauh, tidak dekat. Lalu berhubungan dengan tempat antara Sumber Lawang dengan Solo, jaraknya tidak dekat tapi jauh. Lalu soal hubungan contohnya antara anak dengan bapak, ada kedekatan secara hubungan, tetapi ada juga antara anak dengan seorang bapak memiliki hubungan yang jauh, yang memang ada di dalam satu rumah, secara keberadaan, secara tempat mereka dekat, tapi secara hubungan jauh, tidak dekat, tidak ada pengenalan di sana. Nah, ini berbicara soal dekat. Mari kita baca bersama-sama di dalam kitab Mazmur pasal 62 ayat yang kedua, 3, 6 dan 7. Bapak Ibu bisa buka Mazmur 62 ayat 2, 3, 6 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Ayat 7. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kata hanya yang diikuti dengan penegasan akan adanya Allah diulangi 4 kali. Ada hanya dekat Allah, ada hanya dialah gunung batu, hanya pada Allah, hanya dialah gunung batuku. 4 kali diulangi. Hal ini berarti bahwa hanya dekat ataupun kalimat kata hanya itu sangat penting, sehingga pemazmur mengulanginya. Pemazmur ingin menyampaikan satu keluhan akan kekhawatiran di dalam kehidupannya ketika dia melihat kenyataan yang dialami oleh umat atau jemaat atau rakyatnya pada waktu itu, di mana rakyat pada saat itu digoyahkan oleh adanya para pemeras atau perampok. Jadi begini, Mazmur ini diungkapkan oleh seorang pemazmur yang memang pada saat itu adalah seorang pemimpin. Di dalam judulnya ada di sana dikatakan untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Yedutun itu kelompok orang Lewi,
Ya, mereka dipilih, ditunjuk untuk menjadi orang-orang yang memiliki kewajiban atau bertugas di dalam mengadakan pujian bagi Allah. Nah, pemimpin pada saat itu kita akan yakini itu adalah Daud. Daud melihat kenyataan pada saat itu bahwa rakyat sedang berada di bawah pemerasan atau perampok. Dan itu yang mengakibatkan keadaan pada waktu itu sangat-sangat genting, sehingga pemazmur pun mengutarakan satu mazmur keluhan kepada Allah. Nah, disinilah kita juga bisa melihat adanya satu kedekatan pemazmur kepada Allah. Dia bisa mengungkapkan isi hatinya bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Bukan dengan hal yang lain. Dia bisa dengan tegas katakan itu, hanya dekat Allah. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya, sudahkah Anda, kita, saya dan Bapak Ibu sudah dekat dengan Allah? Sudah berapa tahun kita mengikut Tuhan Yesus? Atau sudah berapa tahun kita sudah percaya, sudah menjadi Kristen? Nah, dengan tahun-tahun itu, apakah kita sudah berani mengatakan bahwa saya dekat dengan Allah? Saya sudah, ya bisa dihitung umur saya 25 tahun. Anggaplah saya sudah mulai yang namanya berdoa itu umur 5 tahun, artinya 20 tahun lah saya sudah mengucapkan doa-doa saya kepada Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah saya sudah dekat kepada Tuhan? Bapak Ibu juga yang sudah sangat lama mengikut Tuhan Yesus, apakah sudah dekat dengan Tuhan sama seperti apa yang pemazmur katakan, hanya dekat Allah saja? Nah, hal itu bisa dijawab oleh Bapak Ibu sendiri. Nah, itulah yang menjadi satu perenungan di dalam kita, ya. Kedekatan kita kepada Allah itu sudah sejauh apa? Sudah sedekat apa? Saya mohon maaf dengan kata yang tadi. Sudah sedekat apa kita dengan Allah? Apakah kita sudah mencapai satu hubungan yang sangat-sangat erat dengan Allah kita? Dengan seluruh proses kehidupan kita, apakah itu sudah membuat kita benar-benar dekat dengan Tuhan? Ataukah hanya embel-embel saja kita ini disebut orang Kristen atau orang percaya? Di dalam ayat 11, inti dari perenungan kita, janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Pemazmur ingin mengatakan dengan jelas bahwa kita tidak boleh percaya kepada pemerasan, ya, menaruh harap kepada perampasan, dan jangan sampai hati kita melekat kepada harta. Yang dimaksud adalah harta dunia. Di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani, untuk kata bertambah, ya, bertambah, di sana diibaratkan seperti kecambah yang tumbuh subur. Kecambah yang tumbuh subur, atau toge Bapak Ibu, ya, biji kacang hijau Bapak Ibu tanam, selang berapa waktu itu akan memunculkan tunas-tunas yang baru, yang muda, dan sangat cepat sekali itu bertumbuhnya. Nah, seperti itulah yang dimaksudkan oleh pemazmur ini, bahwa ketika hartamu bertambah dengan cepat, banyak, jangan sampai hati ini melekat kepada harta itu.
Nah, melekat yang dimaksud adalah kita menaruh atau menempatkan hati kita kepada harta itu. Lalu pertanyaannya, bolehkah kita bekerja untuk mencari harta, mencari uang? Ya boleh. Bapak Ibu boleh bekerja keras untuk mencari penghasilan yang banyak, tentu dengan harapan memenuhi kebutuhan keluarga, boleh. Tetapi itu bukan fokus yang utama di dalam kehidupan ini. Ya inilah kalau kita berbicara soal hal rohani. Sebab bukan karena harta hati Anda dan saya tenang. Dan bukan karena harta Anda dan saya memperoleh keselamatan. Bukan karena harta Anda dan saya mendapat perlindungan. Bukan karena harta pula muncul harapan. Inilah yang ingin ditegaskan oleh pemazmur. Bukan sesuatu yang dunia sediakan yang membuat kita merasa terlindungi, merasa aman, tenang, bahkan ada harapan. Bukan apa yang dunia sediakan. Tetapi pemazmur katakan dengan jelas, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah. Bapak Ibu kalau berpikir, ya enggak begitu juga dong Mas. Kalau harta memang penting, ya memang harta itu bisa membuat kita senang, benar. Tapi seberapa lama kesenangan itu kita dapatkan dengan harta? Seberapa bertahan lamakah harta itu membuat kita merasa terlindungi, merasa aman, nyaman, tenang? Inilah yang sedang dunia putar balikkan di dalam kehidupan kita orang percaya. Dunia ingin terus menawarkan dan menawarkan apa yang serasa enak bagi tubuh daging kita ini. Sehingga terkadang kita meniadakan firman Tuhan. Kita menomorduakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kita boleh saja kerja keras untuk mengumpulkan harta. Tetapi jangan sampai hati Anda dan saya terjerat oleh harta itu. Mari kita sama-sama baca di dalam Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ayat terakhir 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Oleh karena itu ada satu hal yang lebih utama di dalam kehidupan kita, yaitu hubungan kedekatan kita dengan Allah. Karena sekali lagi Alkitab katakan kita tidak bisa mengabdi dengan dua tuan. Antara Mammon dengan Allah, kita tidak bisa mengabdikan diri kita kepada keduanya.
Kita utamakan Allah sehingga Allah turut campur tangan di dalam kehidupan kita. Seperti kesaksian-kesaksian Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu menyaksikan bahwa Tuhan menolong saya lewat pekerjaan saya. Tuhan senantiasa mencukupkan kebutuhan saya. Oh, tiba-tiba Tuhan memberikan sesuatu kepada kami atas jawaban doa kami. Ya, pegang itu. Bahwa Tuhan tidak akan ingkar janji untuk memelihara kehidupan kita. Tetapi ingat, dunia akan terus tawarkan dan tawarkan segala sesuatunya untuk membuat kita ini menjauh dari Allah, sehingga kita tidak dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah itu menandakan keeratan hubungan kita. Allah ingin kita dekat kepadanya. Bapak Ibu, kita sering hanya menghadirkan hadirat Allah. Tapi apakah Allah diam di dalam hati Bapak Ibu dan saya? Kiranya biarlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini menguatkan kita untuk kita terus berjalan bersama Tuhan di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini. Kita bangun hubungan kita terus kepada Allah. Karena hanya dekat Allah saja kita tenang. Hanya dekat Allah saja kita mendapatkan perlindungan, karena dialah kota benteng kita. Hanya dekat Allah saja kita akan kuat, karena dialah gunung batu kita. Dan hanya dekat Allah saja kita akan mendapatkan harapan demi harapan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.